Halo teman-teman, jumpa lagi di Maheswara Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya agar sukses beternak kambing. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, sehingga channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat untuk para peternak kambing maupun peternak domba di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana sih caranya sukses beternak kambing. Nah, ini tentu yang ditunggu-tunggu oleh para peternak, karena mereka yang ingin beternak tentu ingin sukses dalam dunia peternakan. Nah, melihat potensi-potensi desa yang tentunya memiliki potensi yang baik untuk dunia peternakan kita, karena banyak sekali pakan yang ada, karena melimpah ruahnya pakan ataupun limbah-limbah pertanian yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak. Sehingga hal inilah yang menjadikan para peternak ini rela, artinya di sini rela untuk mencari pakan, bahkan rela untuk menanam pakan. Namun di sisi lain ini perlu kita ketahui bahwa bagaimana sih caranya agar kita sukses dalam dunia peternakan. Nah, yang pertama yang teman-teman perlu ketahui bahwa dalam dunia peternakan ini yang dibutuhkan adalah soal pakan. 70% dari kebutuhan kita adalah soal pakan. 10% adalah soal obat-obatan, soal mengantisipasi penyakit yang ada di dalam ternak. Dan yang selanjutnya mengenai kandang maupun hal-hal operasional lainnya. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa 70% itu peternakan kita di backup oleh yang namanya pakan. Sehingga teman-teman yang ingin sukses dalam dunia peternakan ini harus memiliki yang namanya bank pakan. Nah, pertama teman-teman harus memiliki yang namanya bank pakan. Bank pakan ini apa saja? Contohnya, nah teman-teman bisa menanam yang namanya ramban-rambanan, mulai dari indigo vera, kaliandra, atau ponturi, atau singkong. Singkong itu bisa teman-teman gunakan sebagai pakan. Monggo teman-teman tanam yang namanya ramban-rambanan. Nah, selanjutnya teman-teman itu bisa menanam yang namanya rumputan. Ini adalah satu tahap di awal yang harus teman-teman lakukan, yaitu menyiapkan pakan terlebih dahulu sebelum beternak kambing. Masalah isi adalah masalah yang paling gampang, namun masalah yang paling sulit adalah soal pakan. Nah, teman-teman kalau ingin tidak ngarit ini, teman-teman juga bisa menggunakan pakan-pakan yang notabene limbah-limbah dari pertanian. Limbah entah itu tebon jagung yang notabene kering, terus apalagi yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakan, yaitu mungkin pohon kacang-kacangan itu bisa dimanfaatkan untuk pakan. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah memiliki yang namanya bank pakan ini, tahap selanjutnya teman-teman bisa menyicil yang namanya kandang. Nah, kandang ini sekali lagi, kandang ini adalah kandang yang nyaman saja untuk si kambing. Jangan terlalu bagus. Kalau terlalu bagus ini nanti akan banyak kosnya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman serba beli, kayunya beli, terus cornya beli, ini nanti akan membengkakkan modal awal. Sehingga buatlah kandang yang notabene ternak itu nyaman. Yang penting nyaman, entah itu kandang umbaran atau kandang tanpa apa, tidak panggung lah, itu tidak masalah. Yang penting si ternak itu nyaman. Nah, ini kunci dari kesuksesan dalam dunia peternakan. Kita jangan terlalu memburu yang namanya ambisi untuk mendapatkan untung yang banyak dan lain sebagainya. Jangan ambisi dulu di situ, tapi kita harus membangun yang namanya aset terlebih dahulu. Bangun aset mulai dari kita memiliki bank pakan.
kita memiliki kandang, meskipun sederhana, itulah kandang yang bisa membuat nyaman si ternak. Ini perlu teman-teman ketahui. Karena kalau teman-teman nanti membuat kandangnya dengan spek yang bagus, ini nanti justru teman-teman akan mengeluarkan banyak biaya di depan. Nah, kalau masalah kandang ini kita bisa nyicil sedikit demi sedikit, itu kita bisa nyicil. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah memiliki bank pakan, memiliki kandang, baru teman-teman memikirkan yang namanya isinya kambing, nah, atau domba. Monggo, itu sesuai dengan selera teman-teman. Teman-teman bisa memelihara kambing maupun domba, itu bisa. Namun di sini jangan memilih kambing atau domba yang harganya terlalu mahal. Nah, ini kalau nanti teman-teman terlalu mahal, bingung buangnya, nah, bingung pasarnya, ini akan menjadi kendala dalam kesuksesan teman-teman dalam beternak. Nah, sehingga teman-teman kalau ingin memilih yang namanya bibit, itu yang penting bibit itu tidak cacat. Yang pertama itu, jangan memburu ambisi, wah ini kelasnya kelas kontes, ini kelasnya kelas, wah kelas bagus ini. Nah, sehingga teman-teman ambisi untuk mendapatkan si kambing ini. Karena apa? Tetap ketika nanti teman-teman menjual, ukurannya tetap ukuran daging kok. Tidak lain tidak bukan adalah ukuran daging. Kalau teman-teman ingin memburu ambisi, ya nanti dulu ketika teman-teman sudah melampaui tahap bahwa teman-teman memang benar-benar bisa ada income di situ, benar-benar sudah mendapatkan laba di situ. Itu baru teman-teman bisa masuk dalam dunia perkambingan yang kelasnya mahal. Tapi kalau kelas apa kita masih memulai, ini jangan sampai terjun dalam dunia itu. Karena apa? Karena nanti teman-teman bingung pasarnya gimana. Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang ramai di daerah teman-teman. Nah, misal yang ramai di daerah teman-teman adalah domba, ya pelihara saja domba, jangan pelihara kambing. Karena kalau teman-teman pelihara kambing, jelas itu nanti akan harganya murah, karena tidak banyak peminatnya untuk memelihara kambing. Tapi kalau di daerah teman-teman itu yang rame, yang sering dicari oleh para peternak atau dicari oleh tukang-tukang sate itu adalah si kambing, ya pelihara saja kambing. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, jangan asal memelihara dengan harga yang lumayan fantastis sehingga teman-teman nanti bingung cara menjualnya. Terus teman-teman seperti ini, kalau masalah perkambingan ini hasil dari si cempe itu baik atau buruk itu tergantung si jantannya. Kalau dalam dunia peternakan itu tergantung gennya si jantan. Ini bisa jadi. Biasanya kalau para peternak itu mencari yang namanya kambing cetak. Kambing cetak itu apa? Kambing cetak itu adalah kambing yang bisa mencetak dari generasi pejantan ini, generasinya tetap pejantan, bukan mengikuti betina, tapi mulai dari modelnya, mulai dari telinga, mulai dari tubuhnya itu mengikuti si pejantan, tidak mengikuti si betina. Ini yang namanya kambing cetak. Nah, mungkin itu teman-teman tahap-tahap untuk bagaimana teman-teman itu ingin sukses dalam dunia peternakan kambing ataupun peternakan domba. Yang paling penting adalah teman-teman harus bangun bank pakan sebelum memulai yang namanya peternakan. Apalagi peternakan kambing. Teman-teman harus menanam legum-leguman, menanam rumput. Ini yang wajib teman-teman tanam. Karena apa? Kalau teman-teman tidak menanam dan teman-teman menggunakan pakan yang notabene beli, ini nanti cost teman-teman itu yang teman-teman keluarkan itu akan banyak, teman-teman. Sehingga hindari pembelian pakan yang terlalu berlebihan. Kecuali kalau teman-teman dalam proses ingin sukses ini di fatteningnya, di penggemukannya, teman-teman mungkin bisa membelikan pakan 30/70 sebagai pakan hijauan, 30 pakan beli, itu bisa.
Tapi teman-teman perlu ketahui, ketika teman-teman membeli pakan, apalagi pakan hari ini harganya luar biasa teman-teman, harganya itu mahal, sehingga teman-teman kalau bisa itu nanti teman-teman manfaatkan yang namanya limbah-limbah pertanian, teman-teman olah, teman-teman fermentasi, itu lebih baik, karena fermentasi dan fermentasi pakan ini akan berbeda teman-teman, karena fermentasi ini akan cenderung meningkatkan yang namanya protein. Oke teman-teman, mungkin itu video pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga teman-teman yang subscribe ini, teman-teman diberikan perlindungan oleh Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam ngarit dan salam sukses dalam dunia peternakan.